nomor 6, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada 4 gambar dari bidang miring. Nah, bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis yang sama itu ditunjukkan di nomor yang berapa aja. Nah, kita analisis dulu. Jadi kalau misalnya pada bidang miring yang papan ini adalah panjang papannya. Jadi yang 3 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter ini adalah panjang papannya. Atau disimbolkan dengan huruf yang S ini. Kemudian untuk yang garis ini merupakan tingginya. Nah, kemudian kita bisa untuk mencari keuntungan mekanis dengan persamaan ini. Jadi KM sama dengan W dibagi F sama dengan S dibagi dengan H. Karena di sini itu yang diketahui hanya S sebagai panjang papan dan juga H sebagai ketinggiannya, maka kita cukup menggunakan persamaan di S dibagi dengan H. Nah, untuk di nomor yang pertama, KM yang pertama di sini panjang papannya 3, kemudian tingginya 2. 3 dibagi 2, 1,5. Kemudian yang kedua, di sini panjang papannya 3, tingginya 1,2. Berarti di sini KM-nya kita peroleh 2,5. Nomor 3. Nah, di sini panjang papannya 4, kemudian tingginya 2. Berarti kita dapat memperoleh KM-nya adalah 2. Kemudian yang terakhir nomor 4. Di sini panjang papannya 5, kemudian tingginya 2. Berarti 5 dibagi 2 dapatnya 2,5. Nah, sehingga di sini bisa kita cek bahwa keuntungan mekanis yang sama itu dimiliki oleh yang nomor 2 dan juga di nomor 4. Nah, di sini nomor 2 dan 4 itu ada 2 option. Jadi kalau misalnya nanti mungkin di ujian itu ada 2 option, bisa saja kalian memilih salah satu. Gitu. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Nah, cepat rambat gelombang tersebut adalah berapa? Nah, di sini dianalisis dulu. Di bagian titik ini sampai sini, ini panjangnya adalah 12 cm. Tapi untuk berapa gelombang? Nah, kita cek. Di sini kan kita sudah memperoleh satu bukit. Nah, satu bukit ini hitungannya kan setengahnya. Ini kan baru setengahnya aja. Kemudian di bagian sini, ini kan titiknya ada di tengah-tengah. Ini juga sama di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya segini itu setengah, berarti kan kalau separuhnya lagi 1/4. Jadi yang bagian ini itu 1/4. Kemudian yang bagian ini juga sama 1/4. Nah, di bagian yang tengah ini, dia nilainya adalah setengah. Jadi kalau misalnya ini dijumlahkan 1/4 ditambah 1/4 ditambah setengah, berarti ini nilainya adalah 1 gelombang. Jadi untuk 1 gelombang itu panjangnya adalah 12 cm. Nah, selanjutnya kita cari periodenya. Nah, periodenya kita cari dari mana? Ini kalau misalnya dari titik sini sampai di sini itu kan 1 gelombang. Nah, ini nilai T-nya atau waktunya itu kan 1 second. Berarti di sini kita peroleh T-nya 1 second dengan jumlah getarannya itu 1. Berarti kalau misalnya kita cari periodenya, T dibagi dengan N, berarti kan 1 dibagi 1. Dapatnya adalah 1 second. Nah, tadi panjang gelombangnya sudah kita peroleh 12 cm. Nah, karena di dalam soal itu yang diminta satuannya dalam meter, maka ini kita ubah ke dalam meter. Jadi 12 cm sama dengan 0,12 meter. Nah, selanjutnya kita cari cepat rambat gelombangnya dengan lambda dibagi dengan T. Lambdanya kita peroleh 0,12, kemudian T-nya kita peroleh 1. 0,12 dibagi 1 dapatnya 0,12 meter per second. Nah, kalau misalnya kalian ingatnya dengan persamaan di frekuensi, berarti tinggal kita cari aja. Kalau misalnya ingatnya cuma rumusnya frekuensi, berarti F sama dengan N dibagi T. Kan kebalikannya dari si periode tadi. Nah, N-nya itu kan banyaknya gelombang tadi. Banyaknya gelombang itu 1 ditempuh dalam waktu 1 detik juga di titik sini. Berarti tinggal 1 dibagi 1, dapatnya juga 1 second.
panjang gelombangnya kan tetap sama, 0,12 meter, tapi yang berbeda hanya di persamaan ketika mencari cepat rambat gelombang. Nah, persamaan yang digunakan untuk mencari cepat rambat gelombang apabila diketahui frekuensi dan juga lambdanya itu adalah V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Nah, lambdanya 0,12, frekuensinya 1, berarti 0,12 kalikan 1, dapatnya 0,12 meter per second. Nah, kalau misalnya kalian mau mencarinya dengan menggunakan frekuensi dan juga lambda bisa, kalian juga bisa mencarinya dengan periode dan juga panjang gelombang juga bisa. Di sini itu tidak ada option yang menunjukkan jawaban di 0,12 meter per second. Nah, kemungkinan di sini itu typo ya. Mungkin di sini itu maksudnya harusnya satuannya itu tidak dirubah, jadi tetap di satuan cm, sehingga nanti kita bisa memperoleh jawabannya itu yang C. Nomor 8. Seseorang membunyikan kentongan di dekat sebuah tebing. Nah, selang waktu 1,8 second kemudian terdengarlah bunyi pantulnya. Jika cepat rambat bunyi di udara itu adalah 340 meter per second, maka berapakah jarak tebing dengan pemukul kentongan tersebut? Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan di mana S sama dengan VT dibagi dengan 2. Karena di sini di soal tadi diketahui ada selang waktu 1,8 second ini sebagai T-nya, kemudian cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 meter per second ini sebagai V-nya, sehingga kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V dikalikan T dibagi dengan 2. Nah, V-nya adalah 340, kita kalikan 1,8 dibagi dengan 2. 340 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 170. Nah, 170 kita kalikan dengan 1,8. Dapatnya adalah 306 meter. Sehingga di sini jawaban yang tepat untuk nomor 8 itu adalah yang C. Nomor 9. Seseorang memiliki titik dekat mata itu adalah 40 cm. Kemudian titik jauhnya itu tak terhingga. Untuk dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 25 cm di depan mata, maka dibutuhkan kacamata yang berlensa apa? Nah, di sini saya sajikan ada beberapa cacat mata, kemudian keterangannya apa, dan juga cara mengatasinya. Nah, di sini tuh diketahui bahwa tadi tuh dia memiliki titik dekat matanya itu 40 cm, sehingga dia tuh tidak bisa melihat benda dengan jelas pada jarak yang lebih dekat. Jadi dia cuma bisa melihatnya itu ada di titik dekat yang 40. Nah, bagaimana kita bisa menolong si penderita ini supaya dia bisa melihat benda dengan jelas ketika jaraknya itu 25 cm. Nah, berdasarkan analisis tadi, maka kita bisa memperoleh bahwa si penderita ini itu menderita penyakit rabun dekat atau hipermetropi. Sehingga dia bisa cara mengatasinya adalah dengan kacamata yang berlensa cembung atau positif. Nah, di sini yang positif hanya di option B dan juga D. Nah, tapi langkah selanjutnya adalah diminta untuk mengetahui fokusnya itu berapa. Nah, sehingga di sini kita cari fokusnya dulu. Nah, tadi yang diketahui ada titik dekat mata sebesar 40 cm. Nah, ini kita anggap sebagai X aksennya. Kemudian tadi ada jaraknya 25 cm. Nah, di depan mata. Nah, kita cek ini sebagai S-nya. Kita perhatikan bahwa kalau misalnya S aksen itu dia dapat bernilai positif jika bayangannya itu bersifat nyata atau terbalik, atau di depan cermin atau di belakang lensa. Kemudian S aksen itu akan bernilai negatif jika bayangannya itu bersifat maya atau tegak, atau di belakang cermin atau di depan lensa. Nah, di sini itu kan dia dimintanya harusnya bayangannya itu di depan lensanya. Berarti kita bisa menganggap bahwa S aksennya itu dia bernilai negatif. Jadi di sini 40-nya itu dia bernilai negatif. Nah, dengan persamaan 1/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, maka kita bisa memasukkan
beberapa hal yang sudah diketahui tadi. Jadi 1/L sama dengan 1/25 ditambah dengan 1/-40. Nah, kita samakan penyebutnya dengan 200, sehingga 200 dibagi 25 dapatnya 8, kemudian 200 dibagi -40 dapatnya adalah -5. 8 dikurangi 5 dapatnya 3, bagi dengan 200. Sehingga kita peroleh frekuensinya adalah 200 dibagi dengan 3. Setelah itu kita sederhanakan lagi, dibagi dengan 2. 200 dibagi dengan 2 dapatnya 100. 3 dibagi dengan 2 dapatnya 1,5. Nah, di sini ada di option yang B. Jadi fokusnya adalah 100 dibagi 1,5. Nah, untuk lensanya tadi kan sudah kita analisis di bagian yang awal bahwa untuk mengatasi cacat mata ini dibutuhkan lensa yang positif atau lensa cembung. Nomor 10. Seorang siswa membuat rangkaian listrik dengan 6 baterai dan juga 3 lampu seperti tampak pada gambar berikut ini. Nah, masing-masing baterai ini memiliki beda potensial 1,5 volt serta hambatan lampu L1, L2, dan L3 masing-masing adalah 10 ohm, 20 ohm, dan juga 30 ohm. Nah, ini bernilai R-nya. Nah, jika dua baterainya itu dilepas, maka arus yang melalui L3 itu sebesarnya berapa? Nah, tadi di awal itu kan baterainya ada 6, kemudian 2 baterainya dilepas, sehingga di sini hanya tersisa 4 baterai. Nah, karena baterainya itu dilepas 2, maka kan beda potensialnya dia juga akan berkurang, sehingga kita cari lagi beda potensialnya. Nah, V sama dengan 4 baterai tadi kita kalikan 1,5 volt. Kita peroleh 6 volt untuk total dari baterai tersebut. Nah, kemudian di sini tuh kan rangkaiannya seri, sehingga hambatannya kita bisa peroleh dengan L1 ditambah dengan L2 ditambah dengan L3. Sehingga 10 ditambah dengan 20 ditambah 30 dapatnya adalah 60 ohm. Setelah itu, karena di sini itu merupakan rangkaian seri juga, maka kalau misalnya kita mencari arusnya di L3, maka sebenarnya kita bisa langsung mencari dengan I totalnya. Karena apa? Karena di sini kan nanti arus yang akan dialirkan juga akan sama semuanya. Nah, dengan persamaan I sama dengan V dibagi dengan R. V-nya itu adalah 6, kemudian R-nya adalah 60, maka 6 dibagi 60 dapatnya adalah 0,10 ampere. Nah, itu ada di option yang D.